Ladies and gentlemen, are you ready?
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Coffee Production, sebuah tarian yang menginspirasi dari salah satu 7 keajaiban dunia. Betul sekali. Yaitu Komodo yang ada di Labuan Bajo. Kita berikan tepuk tangan untuk Coffee Production. Baik, yang tentunya untuk kesempatan pada pagi hari ini ada saya Vero dan saya Fongki. Kita berdua akan memandu acara Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan serentak hari ini di seluruh Indonesia, tepat pukul 10 waktu Indonesia setempat. Iya, jadi kita akan melaksanakan, ini sudah berlangsung gitu ya, di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Dan kita di Reri Kupang, kita selenggarakan tepatnya di halaman UPG 1945 ya. Tepuk tangan untuk UPG 1945. Kalau kita tidak mendengarkan yel-yel terlebih dahulu nih Fongki, biar lebih semangat lagi ya pagi ini. Oke, langsung saja kita siap-siap, kita mulai bangkit berdiri. Buat adik-adik kita silakan. Iya, teman-teman kita, iya adik-adik, teman-teman lah ya. Kalau umur kita masih sama. Merasa kakak gitu ya. Merasa kakak. Oke. Sudah siap semuanya? Wah, tidak semangat ini. Sudah siap semuanya? Oke, Gecim! UPG 1945. Mahasiswa. Pemilu. Silakan kembali. Terima kasih. Semoga semangat ini terus terjaga sampai jam 12 siang nanti. Walaupun angin Kupang juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan kita melaksanakan kegiatan off air yang namanya GCM, Gerakan Cerdas Memilih, dengan tema Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas. Kenapa? Tujuannya itu semuanya agar teman-teman sebagai pemilih pemula ini juga berkontribusi meningkatkan pemilu di tahun 2024. Kemudian tidak ada yang golput. Betul, kita harapannya begitu ya, jangan ada yang tidak memilih gitu. Karena ketika kita menggunakan hak pilih kita, hak istimewa kita juga punya hak untuk memprotes pemerintah jika gitu apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan. Betul tidak? Oh, ini mahasiswa kalau masalah protes mah. Iya. Jangan ditanya. Jangan sampai unjuk rasa di sini ya. Jangan ya. Oke, tapi by the way kita mau mengucapkan dan menyapa selain audiens yang ada di sini juga pendengar dan pemirsa RRI.net, karena siaran kita ini atau acara kita ini disiarkan di Pro 2, kemudian program 4 dan juga YouTube channel RRI Kupang serta di relay RRI SP Sumbar dan juga SP Rote. Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap, pintar dong ya semuanya. Oke, nah kita juga perlu memperkenalkan tentang RRI Kupang nih. Mungkin pasti ada yang belum tahu ya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu? Sudah tahu. Coba untuk UPG 45. Semuanya ini ya, hebat. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara kita ini tentunya juga tidak lepas daripada support dari penanggung jawab kita, yaitu tentunya Kepala LPP RRI Kupang yang hadir bersama dengan kita. Mau kenalan? Mau tidak? Mau dong. Oke, kita undang dengan hormat. Kami silakan Bapak Jody bersama kita di depan. Tepuk tangan dong untuk Bapak kita yang keren banget ini, luar biasa. Hebat nih beliau hadir bersama dengan kita untuk melihat semangat dari teman-teman semua. Waduh, kita langsung saja kalau gitu ya sama Pak Jodinya. Ini nama lengkapnya beliau Bapak Dr. Andes Jody Purgito, SA MKN. Sapaan sayangnya Pak Jody ya. Oke, Pak Jody, kita ingin tahu nih, teman-teman juga ingin tahu, pemirsa dan juga pendengar ingin tahu terkait dengan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI Kupang. Ini ada tahapannya. Terima kasih. Saya lupa ini grogi saya. Jadi ini kita nasional secara serentak seluruh Indonesia. Nanti tahapan selanjutnya internal kita juga akan mengadakan. Jadi teman-teman, saya panggil adik-adik semua yang sudah terlibat hari ini, jangan suka nanti akan dilibatkan. PCM untuk NPT luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan GCM untuk NPT luar biasa.
menyampaikan harapannya agar acara ini khususnya Gerakan Cerdas Pemilih di Rari Kupang ini akan seperti apa nih impactnya buat adik-adik para pemilih pemula. Dua tadi sudah Pak Fonti sampaikan, dua harapan kami Rari Kupang adalah satu, no golf, tidak ada golongan putih, tidak ada sama sekali satu teman-teman yang pemula itu golongan putih, ya semua harus mencoblos. Punya kualitas pemilu 2024 tidak diragukan. Itu barangkali ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pak Jody. Terima kasih Bapak sudah mulai menyampaikan isi hatinya bagi kami. Terima kasih Pak Jody. Kami persilakan boleh kembali ke tempat. Nah, bagaimana teman-teman? Di sini ada yang sudah pernah nyoblos? Yang Baru sudah? pertama kali. Yang baru pertama kali? Bisa angkat tangan baru pertama Baru kali. satu kali nyoblos? Angkat tangannya. Oh, tidak. Tahun 2024 Ya, yang baru pertama kali memilih. Oh, yang nanti 2024 baru pertama kali mau ikut 2024 angkat tangan. Banyak Wih, ya. banyak ya. Wow. Pantasan mukanya umur 17 tahun semua. Iya ya. Saya juga kayaknya nanti 2024 baru pertama kali nih kakak. Karena Oh, kemarin iya. lagi nggak ada di Indonesia. Oh iya. Pada ketawa. Padahal di luar negeri juga boleh ya bisa nyoblos. Oke, baik kalau begitu. Mungkin kita akan langsung saja memulai acara kita dan saya langsung menuju ke singgasana Iya, saya. saya ke alam saya ya. Oke. Ya, menarik sekali karena pada acara kita untuk Gerakan Cerdas Pemilih ini ada juga dialog yang kita lakukan ataupun diskusi ringan begitu ya terkait dengan Gerakan Cerdas Pemilih. Dan langsung saja kalau begitu saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir bersama dengan kita untuk boleh bergabung di atas panggung bersama saya. Dengan hormat dan dengan kasih Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Nusa Tenggara Timur ada Bapak Thomas Dow MSI. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Iya, kami persilakan untuk boleh mengambil posisi paling ujung, Bapak. Terima kasih. Dan yang berikutnya, saya persilakan narasumber kita yang kedua, anggota Bawaslu Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTT, ada Ibu Noldi Taduhomo SPT. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang ketiga, saya juga mengundang bersama dengan kami di atas panggung ada Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Dr. Ice Sayuna, SHM Hub FKM. Dan yang terakhir, nah ini kalau tepuk tangannya tidak semangat, kalian bisa-bisa tidak wisuda ya. Baik, langsung saja saya mengundang bersama dengan kita akademisi pada UPGS nomor 45 Nusa Tenggara Timur, Ketua BPHPB PGRI ada Bapak Dr. Samuel Haning. Baik, luar biasa. Keempat narasumber kita sudah ada. Kalau dihitung-hitung nih Bapak, tinggal 258 hari lagi nih. Kita akan melakukan pemilu untuk memilih presiden dan juga legislatif ya. DPRD, DPD, DPR dan juga wakil presiden tentunya. Kalau kita boleh tahu mungkin Bapak bisa ngasih clue sedikit gitu. Kalau sekarang ini sudah tahapan yang mana nih? Yang sekarang nih. Baik, terima kasih. Pertama saya juga beri apresiasi untuk kegiatan yang sangat bermartabat ini dan tentunya untuk kita sama-sama menyukseskan pemilu yang akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Kalau ditanya waktu, terima kasih sudah menyebut tadi tinggal 258 hari atau 8 bulan lebih 18 hari kita memasuki hari pemungutan suara. Kalau ditanya tahapan, maka saya harus menjelaskan berapa tahapan sih pemilu 2024? Ada yang tahu? Ayo, berapa? 5 katanya. Ya, mungkin belum genap ya. 11 tahapan. Dari 11 tahapan itu KPU saat itu ini atau penyelenggara sedang memasuki tahapan yang ke-6, yaitu tahapan pencalonan DPR, DPRD, DPD dan nanti akan memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada juga tahapan yang sedang berjalan, tahapan 5 itu sedang berjalan, yaitu penetapan daftar pemilih.
kami akan menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni yang akan datang. Tadi kita sebut-sebut pemilih cerdas memilih dan lain sebagainya. Maka kita harus pastikan apakah kita semua terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Dari data yang ada saat ini kita sedang melakukan tahapan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih hasil perbaikan. Jumlahnya sampai saat ini 4.016.844. Dibanding pemilu 2019 ada kenaikan kurang lebih 15%. Yaitu 3.391.616. Nah, itu yang sekarang kami lagi proses. Tahapan kelimanya sedang berjalan, lalu tahapan keenam juga sedang berjalan sampai dengan nanti kita menetapkan daftar calon tetap pada tanggal 3 November 2023. Jadi saat ini kita memasuki tahapan keenam, kurang 5 tahapan lagi. Tahapan apa itu? Tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan penetapan hasil pemilu, dan tahapan pelantikan atau pengambilan sumpah Presiden dan DPR terpilih. Masih panjang ya, Ya masih panjang. masih panjang. Kalau Pak Thomas lihat nih pemilih pemula kan cukup banyak ya, persentasenya juga naik loh untuk nanti 2024 mendatang. Apa yang perlu mereka perhatikan biar pemilih mereka itu tidak hilang begitu? Ya, yang pertama teman-teman harus memastikan dulu apakah teman-teman itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Ada cara yang paling mudah teman-teman. Buka link cek dpt.online.kp.go.id. Masukkan NIK Anda. Jadi sudah sangat mudah untuk memastikan kita sudah terdaftar atau belum. Saya ulang, cek dpt.online.kp.go.id. Masukkan NIK, nanti ada notifikasi atau jawaban yang menguraikan. Satu, kita terdaftar di TPS berapa dan di desa kelurahan mana. Untuk memastikan kita sudah terdaftar, itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama memastikan bahwa kita mengetahui seperti apa itu proses pemilu. Jadi tidak hanya tunggu di hari H tanggal 18 kita datang ke TPS, bukan. Kita berpartisipasi ke seluruh tahapan, 11 tahapan yang saya sebut tadi. Lalu yang berikut kita sama-sama menjaga kondusivitasnya, keamanannya, supaya proses pemilu itu berjalan lancar, aman, dan sukses. Lalu kita juga sama-sama mencermati siapa yang mau kita pilih. Pemilu itu ada 4 elemen dasar. Satu, memastikan perangkat aturannya sudah ada. Kita tahu Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, ada perubahan Undang-Undang 1 tahun 2022 karena penambahan provinsi, 5 provinsi di Papua, juga penambahan kursinya. Perangkat peraturan kita tidak berubah. Itu yang kita laksanakan sebagai acuan pelaksanaan. Yang kedua, penyelenggara juga tetap ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Yang ketiga, peserta pemilu kita ada 18 tingkat nasional untuk pemilu 2020 dan 6 partai politik lokal. Dan yang keempat itu adalah pemilih. Nah, pemilih itu nanti akan memilih calon-calonnya. Oleh karena itu dipastikan teman-teman mempelajari rekam jejaknya, riwayatnya, supaya apa? Orang-orang yang terpilih nanti adalah sebagaimana bagian dari tim adalah memilih secara cerdas, yaitu dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tadi. Lalu yang kedua, melaporkan kalau ada masalah-masalah dalam proses persalinan. Nah, ini ada Ibu Bawaslu Provinsi NTT pasti akan memberikan materi yang sama nanti. Nah, itu yang kita harapkan dari pemilih cerdas dan sukses, maksudnya berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu. Pengalaman kita pemilu tahun 2019 partisipasinya 80,3%, itu sangat tinggi sekali. Nah, kami harapkan kita akan mempertahankan tingkat partisipasi ini di pemilu 2024, bila perlu juga ditambahkan. Gitu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Thomas dong untuk penjelasannya. Bagi kita para pemilih pemula ini presentasinya naik luar biasa ya. Dan kalau bicara soal rekam jejak, teman-teman dari prodi sejarah nih ya, nanti bisa ikut berpartisipasi kalau bicara rekam jejak para figur-figurnya seperti apa. Saya ke Ibu Noldi dulu nih, karena tadi sudah sangat disinggung oleh Pak Thomas berulang kali nih dari pihak Bawaslu tentunya. Kalau dilihat tahapan-tahapan yang sudah disampaikan tadi nih, apakah ini menjamin juga keterlibatan generasi muda dan pemilih milenial untuk maksimal menggunakan hak pilih mereka dan akan terjangkau begitu pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman dari KPU maupun dari Bawaslu untuk menggunakan hak pilih mereka? Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang kami di sini, karena kami juga Bawaslu NTT
upaya untuk kami istilahnya CAT, cegah awasi tindak. Oleh karena itu dalam setiap tahapan pemilu, tadi seperti Pak Ketua KPU menyampaikan ada 11 tahapan. Di dalam 11 tahapan pemilu ini kami melakukan pengawasan, pencegahan, pengawasan kemudian penindakan. Jadi cegah dan penindakan itu ibaratnya satu tarikan nafas. Kita melakukan pencegahan secara optimal, penindakan juga dilakukan secara optimal. Oleh karena itu saat ini tadi saya sudah menyambung dari Pak Ketua menyampaikan bahwa sekarang ada tahapan pencalonan, di mana di dalam pencalonan ini saat ini kemarin saya sama Pak Ketua sama-sama melakukan verifikasi administrasi terhadap calon DPR provinsi yang sudah kami lakukan dan masih berlangsung sampai tanggal 23 Juni. Nah, dan saat ini kami Bawaslu juga sedang melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih. Kami memastikan agar pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih itu bisa dimasukkan menjadi daftar pemilih. Kemudian yang sudah tidak memenuhi syarat lagi itu harus dicoret. Tadi seperti yang Pak Ketua sampaikan bahwa sudah bisa cek DPT online. Nah itu adik-adik sini bisa cek langsung saat ini, cek di dptonline.co.id, nanti dimasukkan nicknya, kemudian memastikan adik-adik ada di TPS mana. Itu bisa langsung diketahui. Tapi kalau belum terdaftar, adik-adik bisa daftar dan bisa juga kami ada buka Bawaslu NTT secara berjenjang sampai ke pengawas ad hoc. Itu kami membuka posko daftar pemilih di mana adik-adik atau masyarakat secara keseluruhan bisa melaporkan ke kami dan kami juga bisa merekomendasikan itu ke KPU. Tetapi syaratnya yaitu harus ada KTPL. Kemudian kalau keluarga kita ada yang sudah berpulang, itu bisa itu dibuktikan dengan surat keterangan bahwa sudah meninggal. Itu bisa saja dari Dukcapil, bisa saja adik-adik bisa mengurus dari RT RW dan keterangan dari kelurahan. Nah itu pencegahan-pencegahan yang kami lakukan. Nah kami juga memastikan jika adik-adik sudah memasukkan daftar daftar pemilih ke kami akan merekomendasikan itu ke KPU dan kami memastikan bahwa KPU memasukkan di daftar pemilih kalau sudah sesuai. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian hari ini luar biasa. Kami Bawaslu gratis ya, dikasih kesempatan untuk sosialisasi kegiatan ini. Kami menyambut baik dengan kegiatan hari ini karena kami Bawaslu juga berkaitan dengan anggaran kami sangat terbatas. Oleh karena itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga membantu kami untuk melakukan sosialisasi kepada adik-adik dalam jumlah yang banyak. Kami kalau sosialisasi itu 6 sampai 60 misalnya sampai 60 orang di gedung itu butuh biaya yang besar. Ini kami gratis. Ini lapangannya luas, kemudian mahasiswanya banyak. Informasi itu kami sampaikan dengan mudah. Anggarannya tidak keluar ya. Jadi terima kasih dari RRI, kemudian Pak Rektor yang sudah memfasilitasi tempat ini. Kemudian adik-adik kami juga sedang meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya kami go to campus. Ini tanpa kita go to campus kami sudah datang di Universitas PGRI. Diundang lagi, itu luar biasa. Kemudian kami go to school juga untuk adik-adik pemula, mengajak adik-adik untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Apa itu pengawasan partisipatif? Adik-adik kami melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, bagaimana melakukan pengawasan. Kemudian jika ada dugaan pelanggaran, adik-adik bisa mencatat, bisa mendokumentasikan dan bisa melaporkan ke kami. Kemudian bukti awal itu bisa disampaikan ke kami dan kami menindaklanjuti apakah itu terbukti atau tidak. Misalkan itu terbukti maka kami akan melakukan penindakan. Nah itu usaha yang dilakukan oleh Bawaslu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat berbahagia. Mungkin lain kali bisa diundang lagi supaya kami juga kesempatan ini kami bisa melakukan sosialisasi seperti ini lagi.
Baik, luar biasa Bu Noldi. Nah, berarti teman-teman ini bisa jadi pengawas partisipatif dong. Iya yang Bu Noldi ya? Bisa sekali dong pasti. Bu Noldi bisa ngasih sedikit tips tidak supaya bagaimana teman-teman generasi milenial ini tidak tertipu dan terjerumus dalam black campaign atau kampanye hitam ini juga masih masuk dalam pengawasan ya teman-teman dari Bawaslu nih. Silakan Bu Noldi. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik terkait dengan bagaimana adik-adik itu tidak mudah untuk terpengaruh dengan kampanye hitam. Yang pertama adik-adik itu biasa kampanye hitam itu biasa datangnya dari katanya gitu. Tidak ada informasi yang pasti. Nah, biasanya juga kampanye hitam itu ciri-cirinya adalah judulnya itu sangat provokatif. Adik-adik mudah terpengaruh. Kemudian kita juga jangan baper, terbawa emosi bahwa ini sepertinya betul, tapi itu pada masa-masa politik seperti ini, tahun-tahun politik ini seperti ini, itu banyak muncul politik kampanye hitam, kemudian itu besar-besaran. Kita bisa lihat di media sosial, di TikTok, coba adik-adik lihat, banyak sekali. Oleh karena itu ada istilah saring sebelum sharing. Jadi adik-adik memastikan kebenaran berita itu, kemudian banyak membaca supaya informasi yang datang itu tidak mudah, sehingga kita bisa melihat apakah itu informasi yang benar atau tidak. Dan kami juga Bawaslu, adik-adik bisa misalnya menemukan ada kampanye hitam, itu bisa melaporkan ke kami dan bisa bukti-buktinya bisa disampaikan ke kami, karena Bawaslu juga sedang bekerja sama dengan platform Facebook, TikTok, kemudian Meta. Itu adik-adik bisa sampaikan ke kami dan kami akan kirim informasi ini ke Bawaslu, dan Bawaslu menyampaikan ke platform tersebut untuk menurunkan informasi-informasi yang bersifat hoax. Itu dari saya kembalikan. Keren dong ya, berarti ya Bu Noldi makin update secara teknologi juga nih, karena memang kebanyakan hoax atau berita-berita seperti itu di media sosial seperti yang tadi Bu Noldi sampaikan, Facebook, Instagram, TikTok apalagi ya. Jadi teman-teman semua harus lebih menjadi pemilih yang cerdas biar pemilu kita berkualitas. Sebelum kita lanjutkan lagi ke Ibu Ince dan juga Pak Sam ya, kita mau dengar hiburan-hiburan dulu boleh ya, biar lebih rileks lagi. Saya mau coba ya sekali lagi biar dalam posisi duduk tidak apa-apa, yang penting suaranya yang jelas. Gecem! Tepuk tangan buat kita semua di sini, lebih semangat lagi dong. Wow. Oke, saya mau menyapa rekan saya Kak Pongki, berada di manakah? Kak Pongki. Iya, harus dipanggil nih. Program Dasar Pendidikan, program studi bahasa Indonesia semester 4. Nah, pertanyaan saya ditujukan kepada Ibu Noldi Taduhungu. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa sebagai generasi muda atau kaum milenial tentu harus menggunakan hak pilih yang baik dengan cerdas. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu cara apa yang dipakai sebagai dasar untuk memilih sesuai dengan tepat sasaran bagi pemilih perdana di tanggal 14 Februari tahun 2023 mendatang. Baik, terima kasih. Mohon maaf, 24 mendatang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Kinenti dari FKIP ya, Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Octavian Taibeno. Iya. Paling depan nih. Paling depan. Oke, Kak boleh berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Octavian Taibeno. Saya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Bawaslu, Ibu Noldi Taduhungu. Yang kita lihat bahwa kampanye hitam yang tadi Ibu paparkan. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai kaum milenial untuk menjaga agar tidak terpengaruh dengan kampanye hitam yang dimaksud? Karena kampanye hitam itu bukan tradisi kita, bukan tradisi pesta demokrasi di negara ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kak Octavian. Ibu Noldi hari ini luar biasa ya. Fansnya banyak kan? Iya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kak Eden. Oke, dirangkum ya 3 pertanyaan. Oke, Kak Mana Kak Eden, Eden? oh di sebelah sana. Di mana? Di taman ya? Di taman ya? Yang sehat, yang suka olahraga. Oh ya, silakan Kak Eden. Jadi di Taman Eden gitu ya. Jangan dulu ke sana, di sini dulu. Ya, silakan Kak Eden. Baik, terima kasih atas waktunya. Kakak Eden, silakan ke mic sampai dulu. Terlalu semangat, betul. Anda tidak dengar di sini lah. Ya, silakan Kak Eden. Iya, tolong dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Eden Mones, saya berasal dari mahasiswa PJKR semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Berikut pertanyaannya, jika Bapak dan Ibu sebagai Panwaslu kelurahan desa tertentu, kemudian ada kerabat atau keluarga Bapak dan Ibu meminta bantuan kepada Bapak atau Ibu untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam hal mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar dapat memilih salah satu calon legislatif, maka apa yang akan dilakukan oleh Bapak atau Ibu? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti itu pertanyaan terakhir nanti akan dijawab oleh masing-masing dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Itu aja ya? Itu aja 3 dulu, nanti di sesi yang berikutnya kita akan berikan Oke. lagi. Berarti Bu Noldi mulai menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Silakan Bu Noldi. Baik, terima kasih banyak karena banyak pertanyaan respon di Bawaslu. Ini artinya adik-adik semua bisa ikut menjadi pengawas partisipasi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Semakin banyak ilmu terkait dengan kepemiluan, semakin banyak adik-adik juga bisa dapat melakukan pencegahan dan bisa melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan bagaimana cara memilih. Nah, kalau berkaitan dengan cara memilih ini sebetulnya ini ada di KPU. Jadi, tapi saya akan menjawabnya karena kami juga ikut melakukan pengawasan apa yang dikerjakan oleh KPU. Untuk adik-adik bisa memilih, yang paling pertama adalah tadi saya jelaskan bahwa saat ini ada penyusunan daftar pemilih dan belum ada penetapan DPT secara nasional, sehingga adik-adik saat ini memastikan di DPT online, cek DPT online itu apakah adik-adik sudah masuk atau belum. Nanti sebentar, kita bisa peragakan sama-sama, mungkin dipandu oleh Ketua KPU, bagaimana memastikan bahwa nama-nama kita ini sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Tadi pagi kami datang, Pak Ketua KPU memastikan Bapak Rektor untuk melihat NIK-nya, kemudian memastikan apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak. Dan ternyata Bapak Rektor sudah masuk di dalam TPS 14 non-LEU. Nah, adik-adik juga sebentar akan kita pastikan, ada beberapa adik-adik yang kita minta NIK-nya untuk memastikan apakah adik-adik sudah terdaftar, sehingga yang lain juga bisa mengikuti. Kemudian setelah adik-adik terdaftar, jangan lupa tanggal 14 Februari itu adalah hari apa? Hari kasih sayang ya. Jadi kalau hari kasih sayang itu pemilunya harus damai, pemilu yang sejuk, pemilu yang penuh kasih sayang. Tapi selain kasih sayang, kita juga harus kasih apa? Iya, betul. Jadi kita harus kasih suaranya di TPS, cukup coblos hanya 1 kali. Karena pengalaman sebelumnya, tahun-tahun yang lalu itu ada yang namanya, nah ini kita minta peran aktif adik-adik supaya kalau namanya ada yang di 2 tempat itu disampaikan ke KPU supaya dicoret di salah satu. Ada yang tidak paham, akhirnya dia pikir BP nama, orang Kupang bilang BP nama di 2 tempat, jadi BP pilih di 2 tempat. Nah, pada saat coblos itu kadang-kadang kita juga tidak jeli, akhirnya setelah pas
di tinta itu, ngecek di tinta itu, kasih tanda dicelup di tinta itu, salah satu jarinya sudah ada tinta bekas coblos. Nah, itu kalau kedapatan, itu kami melakukan penindakan secara tegas. Nah, itu kami sampaikan memang sekarang, jadi tidak boleh coblos 2 kali. Kalau 2 kali otomatis itu penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Bawaslu, itu pidana pemilu. Jadi adik-adik jadi pengawas partisipasi juga bisa melihat itu apabila kalau pada saat selama tahapan pemilu ada dugaan pelanggaran, adik-adik bisa menyampaikan ke kami. Adik-adik juga bisa menjadi informan bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu. Yang kedua, kampanye hitam itu, adik-adik, bagaimana agar generasi milenial itu tidak termakan kampanye hitam. Nah, kita harus melawan kampanye hitam itu. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa biasa kampanye hitam itu datangnya dari katanya, tapi kita tidak tahu kata siapa. Terakhir katanya di media sosial, seperti itu. Jadi adik-adik dapat lihat bahwa hoax itu seringkali menggunakan judul yang provokatif. Itu jangan mudah percaya. Kemudian percaya pada satu sumber yang tidak mempunyai isu informasi. Kemudian kita juga kadang-kadang malas berpikir, apalagi memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Yang berikut adalah kami kadang baper, mudah percaya informasi yang didapat terkait dengan ada hubungannya dengan perasaan, padahal itu informasinya belum tentu benar. Kemudian menjadi percaya pada sebuah informasi yang sering kita dapatkan, dan kita tidak bisa membedakan yang mana yang satir dan benar-benar hoax. Satir itu adalah sebuah perilaku gaya bahasa untuk menyindir keadaan seseorang maupun ke seseorang tersebut yang lebih terkesan dengan mengejek dengan kejahatan hingga meremehkan, namun dalam bentuk lucu. Itu banyak tuh ada di medsos itu, mereka menyindir tapi dalam bentuk lucu. Akhirnya kita juga tertawa padahal sebetulnya itu hoax. Jadi jangan mudah percaya terhadap hal-hal hoax. Nah, adik-adik perhatikan ciri-ciri hoax. Yang paling pertama adalah tidak jelas sumbernya. Yang kedua, minta diviralkan. Pesan berantai yang biasanya diakhiri dengan perintah sebar atau forward dan sebagainya. Yang ketiga itu mengaduk-aduk perasaan. Adik-adik cepat benci, sakit hati, sedih, atau bahkan terlalu bahagia. Yang berikut adalah tidak logis. Informasinya tidak dapat diterima oleh akal sehat. Yang berikut tata bahasanya buruk, susunan katanya berantakan dan dipenuhi huruf besar. Itu biasa ciri-ciri hoax. Nah, adik-adik saya ada apa di sini? Ada bagaimana kita dapat tahu itu hoax atau bukan? Cek hoax ada di sini. Mungkin adik-adik bisa lihat di Kemenkominfo, komin.info hoax. Itu adik-adik juga bisa lihat di situ apakah itu hoax atau bukan. Kemudian di Mavindo, toolboxhoax.co.id. Kemudian bisa dicek cekfakta.com. Kemudian di chat WhatsApp Mavindo itu di 085221600500. Kemudian di chat WhatsApp Liputan dan Cek Fakta 0811978760, telegram.info. Nah, adik-adik itu bisa cek apakah itu hoax atau bukan. Jadi sebelum informasi adik-adik tahu kebenarannya, sharing baru saring. Jadi kalau misalnya tahu itu tidak benar kebenarannya, yaitu no, abaikan saja. Tetapi kalau itu bermanfaat ya bisa disebarkan. Demikian dari saya. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, yang terakhir itu mungkin yang menjawab, boleh ditambahkan sama Pak Thomas, silakan. Itu mengenai kalau jadi Panwaslu, seandainya disuruh untuk memilih mana gitu, jawaban secara pribadi masing-masing. Baik, kami di penyelenggara pemilu ini, baik saya maupun dari Bawaslu, Ketua Bawaslu, KPU itu, kami ada 10 prinsip penyelenggara pemilu. Itu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, kemudian tertib, terbuka, profesionalitas,
efektif, efisien, dan akuntabel. Itu adalah prinsip kami. Jadi kalau adik-adik menemukan penyelenggara pemilu keluar dari 11 prinsip itu, adik-adik bisa melaporkan kami ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau terbukti bahwa kami akan di DKPP, bukan saya saja tapi bisa juga Pak Ketua KPU. Begitu adik-adik. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Sudah diwakili ya, dijawab oleh Ibu Noldi, sudah diwakili semuanya. Oke, Pak Thomas ada yang mau disampaikan? Singkat boleh? Disebut tadi Ibu Noldi, bagaimana cara memilih yang baik, terutama untuk pemilih pemula. Sekalian, pemilih pemula, pada prinsipnya pemilu itu ada dua hal. Satu, kita berdaulat, jadi kita punya hak untuk memilih juga. Karena kita dijamin oleh undang-undang, pasal 199 itu sudah sangat jelas. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih didaftar, dan oleh penyelenggara mendaftarnya 1 kali. Tugas kami wajib mendaftar, tapi selanjutnya setelah terdaftar itu menggunakan hak pilih. 1 tadi berdaulat, 2 memilih. Ketika Bapak Ibu memilih, harapan kami memilihnya benar dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Saya memberi informasi. Di TPS itu memilih sejak menerima surat suara sampai mencoblos itu waktunya 10 menit. Jadi ketika teman-teman masuk ke bilik suara, ke kotak TPS, tempat pemungutan suara, sejak menerima surat suara sampai nanti keluar dari TPS dengan mencelupkan salah satu jari, itu 10 menit. Ya, masing-masing pemilih. Sehingga teman-teman silakan cermati siapa yang akan dipilih dan tata cara memilihnya. Tata cara memilihnya dipastikan juga benar sehingga suaranya itu sah. Karena gunanya memilih tadi kan memastikan nanti keterpilihan kita itu adalah benar dan sah. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 sistem pemilihan kita. Satu, untuk memilih presiden itu adalah sistem mayoritarian dengan sebaran tertentu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi keterpilihannya kalau sudah memenuhi 50% suara dari seluruh jumlah suara sah di seluruh Indonesia dan tersebar di minimal 20% dari jumlah provinsi di Indonesia dengan jumlah minimal suara di Provinsi 20%. Itu sistem mayoritarian dengan sebaran tertentu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Untuk memilih DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten itu proporsional dengan daftar calon terbuka. Daftar calon-calon dikelompokkan dalam wilayah tertentu yang namanya dapil. Di dalam dapil itu terdapat daftar calonnya. Lalu cara memilihnya bisa memilih tanda gambar parpol, nomor urut parpol, nama calon dan lain sebagainya. Yang dihitung nanti keterpilihannya itu apa? Tentukan dulu kursinya dapat atau tidak. Setelah kursinya diperoleh, baru pertanyaan lebih lanjut siapa yang akan duduk. Nah, siapa yang akan duduk itu metodenya adalah saintil lagi. Jadi sistemnya adalah dihitung dengan bilangan tertentu untuk menentukan siapa yang akan memperoleh kursi. Kalau sebelumnya kita memakai bilangan pembagi pemilu untuk pemilu 2014, tapi sejak 2019 kita sudah masuk metode saintil lagi. Lalu yang ketiga adalah sistem distrik berwakil banyak, yaitu untuk memilih DPD. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, DPD itu adalah wakil dari provinsi, jumlahnya 4 orang. Dia sistemnya siapa terbanyak, urutan 1, 2, 3, 4 itu yang terpilih. Nah, sehingga disebut sistemnya adalah distrik berwakil banyak. Nah, berkaitan tadi itu bagus sekali, dimulai dengan kausalitas ya. Nah, jika maka sebagainya. Pada prinsipnya penyelenggara tidak boleh mendiskusikan pilihannya, baik internal maupun terbuka. Kalau itu ketahuan silakan melapor. Demikian. Oke, baik, kita sudah mendapatkan jawaban dari narasumber yang pastinya bahwa kita yang masuk sebagai pemilih, artinya kita punya hak ya, hak yang tidak boleh didiskusikan untuk memilih siapapun itu gitu ya Pak ya, dari hati kita sendiri, karena kita punya hak untuk memilih. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa kita juga harus hindari hoax gitu ya. Teman-teman jangan terlalu percaya dengan hoax. Tadi sudah disampaikan Ibu Noldi terkait dengan ciri-ciri hoax itu seperti apa. Dan tadi disampaikan juga kita juga harus mengecek nama kita apakah sudah terdaftar atau belum. Teman-teman sudah mengecek nama-namanya? Sudah. Kalau sudah itu di KPU punya portal yang bisa kita cek ya. Masukkan nomor KTP lalu dikasih tahu nama kita, kemudian di TPS berapa. Kurang lebih seperti itu ya Pak Thomas ya. Sekali kasih ya satu siapa yang menunjukkan
nick-nya. Mohon maaf bantu Ibu Yanda. Ada yang punya KTP elektronik, dibacakan nick-nya, nanti dibantu petugas kami. Iya. Ibunya boleh di depan begitu, nanti salah Satu satu orang bisa kita mahasiswa minta yang punya yang bawa KTP. yang bawa KTP. Oke, yang paling belakang maju ke depan. Oke, silakan. Mari Kak, Dikasih mic, Mari, Kak, dibaca maju ke jadiknya. Oke. biar bisa dilihat langsung. Jadi kita langsung simulasikan di sini biar maju ke depan sama ibunya. Iya, ini bawa KTP di tas, jadi harus bawa tas. Iya. Oke, kita lihat. Silakan Iya, Ibu. di Ibu. Sama Ibu kita akan lihat sama-sama bagaimana simulasinya. Jadi bisa disampaikan bagaimana Bu itu? Pertama dibuka. Pertama kita buka link cek dpt.online.kpu.go.id. Setelah itu akan muncul di situ kita masukkan NIK atau password yang valid. Kita masukkan adanya punya ya 0530. Sementara Ini sedang masih dimasukkan dicek ya nomor induk kependudukannya. Apakah sudah terdaftar atau belum? Setelah dimasukkan nanti apa yang ditekan Bu? Sebentar, Ibu Vero. Saya orangnya tidak bisa sabaran saya. Kelihatan Ibu. Kelihatan. Oke, ya. Baik, ini setelah kita masukkan nomor NIK-nya, nanti di situ ada klik pencarian. Oke, Setelah search. kita klik pencarian, maka akan muncul kalau adiknya sudah terdaftar, akan muncul namanya nama pemilih Ade Abner Manao dengan nomor induk sekian, nomor kartu keluarganya juga sekian, tempat pemungutan suara TPS itu Ade Abner sudah terdaftar di TPS 16. Oke. Menelalete Amanuban Barat. Amanuban Barat. Oh, ada marga saya di situ ternyata. Wow, ada lete, ada marga kamu di situ ya. Terima kasih. Oke, Ibu. terima kasih Kakak Abner. Jangan lupa ya di TPS 16 ya. Saya tahu. Atau Mas, silakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik sekalian, kalau nanti teman-teman memilih ya akan mendapat 5 surat suara kalau kembali ke dapilnya, ke tempat TPS-nya. Tapi bagaimana kalau memilih di luar itu? Maka proses yang pertama dilakukan, urus pindah memilih dulu. Pindah memilih itu setelah tanggal 21 Juni nanti. Kalau mau pindah memilih dari TPS yang sudah terdaftar. Tetapi surat suaranya akan berkurang tergantung kepindahannya kemana. Misalnya adik Abner tadi Amanuban ya. Nah, itu beda dapil dengan Kota Kupang. Ya kan? Tetapi satu dapil dengan provinsi, maka tidak dapat surat suara DPRD provinsi, tidak dapat surat suara tidak dapat surat suara DPRD kabupaten, tetapi memperoleh surat suara DPRD provinsi karena satu dapil, RI dapat satu dapil, DPD dapat, lalu presiden dapat. Tetapi untuk teman-teman dari Flores tidak mendapat surat suara DPRD provinsi, DPR RI karena beda dapil, hanya dapat DPD dan presiden. Jadi kalau pindah berdapil ada konsekuensi dengan surat suara yang diterima. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Thomas Donghu. Menuju Gereja Cerdas Pemilih RRI, menuju pemilih cerdas. Panas, UPG 1945. Mahasiswa. Pemilu. Tepuk tangan bagi kita semua yang luar biasa. Silakan boleh duduk kembali, boleh dilanjutkan ya. Jadi tentunya sebagai seorang wakil rakyat, pastinya banyak sekali juga saat ini yang tadi sudah mendaftar dan partai-partai politik yang ikut dalam kontestasi politik 2024 ini, apakah mereka sudah cukup memberi pendidikan politik yang baik agar menolong para pemilih untuk lebih cerdas ya, khususnya partai-partai politik yang ada. Dan juga sebagai salah satu tugas dari Dewan ya, dalam pengawasan, bagaimana juga Dewan meyakinkan kita semua yang ada di sini, termasuk adik-adik pemilih pemula, bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana pemilu
sudah maksimal dengan baik untuk mendapatkan pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya kira sama dengan pembicara yang lain, saya ingin memberi apresiasi khusus buat RRI. RRI ini sebuah radio pemilu yang konsisten untuk memberi pendidikan politik buat masyarakat dan selalu progresif dan kreatif, inovatif program-program yang ditawarkan di setiap tahun, dan saya kira kita harus mendukung RRI untuk terus lebih maju lagi memberi pendidikan politik buat masyarakat. Dan terima kasih juga buat kampus UPG 45. Ini salah satu wujud dari partisipan yang cerdas dan aktif. Dan kita berharap supaya akan menjadi pemilih cerdas nanti dalam mendukung pemilu 2024. Baik, terkait dengan pertanyaan saya kira ada dua ya, tentang peran partai politik, dan yang kedua itu tentang pengawasan terhadap dana pemilu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama, saya ingin menyampaikan begini. Partai politik itu adalah sebuah lembaga politik yang kira-kira tugasnya itu ada 3. Yang pertama, dia mempersiapkan kader-kader internal partai untuk direkrut dan dipromosikan dalam jabatan-jabatan politik, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Yang kedua, itu tugasnya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, dan yang ketiga, tugasnya adalah memberi pendidikan politik buat rakyat. Nah, dalam kaitan dengan tugas yang ketiga, saya kira memang pendidikan politik itu dia tidak ada regulasi yang mengatur formatnya, dan karena itu sangat tergantung pada kreativitas dari partai politik yang bersangkutan. Tapi secara umum saya kira ada 2 model pendidikan politik yang dipersiapkan oleh partai politik ya, secara keseluruhannya. Yang pertama itu pendidikan politik diberikan buat kader-kader internal partai. Dan yang kedua, pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat umum atau konstituennya. Nah, ada beberapa media yang digunakan oleh partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Ya. Pertama, untuk internal partai itu biasanya ada lembaga-lembaga struktural internal partai yang dibentuk oleh partai politik untuk membuat program-program dalam kerangka memberi pendidikan politik. Kita tahu tidak ada sekolah untuk menjadi seorang politisi, dan sekolah itu hanya bisa didapat melalui pendidikan politik gitu. Dan partai politik menyiapkan itu melalui berbagai struktur organisasi yang ada di internal partai, baik itu, dan itu berdasarkan segmen juga. Jadi ada segmen anak muda, ada segmen perempuan, ada juga segmen nelayan dan lain sebagainya, tergantung segmen yang menurut partai politik dia merasa penting untuk dipersiapkan. Nah, masing-masing itu punya program sendiri-sendiri untuk memberikan edukasi politik. Selain itu, partai politik itu juga dia punya sebuah lembaga akademik yang memiliki kurikulum yang terstruktur ya. Dan saya kira kita sudah pernah dengar ya, banyak akademik di partai politik. Nah, saya mau omong juga ada Panwas dan Banwas, jadi saya tidak boleh omong partai saya dalam forum ini ya. Jadi tapi setiap partai politik itu dia punya lembaga akademik internal yang memiliki kurikulum untuk memberi pendidikan politik, baik untuk internal kadernya maupun untuk publik. Jadi mahasiswa UPG sebetulnya itu bisa mendaftarkan diri sebagai peserta tanpa harus menjatuhkan pilihan politik pada partai politik yang memiliki lembaga itu. Hanya sekedar belajar politik, ada medianya di setiap partai politik gitu. Nah, selain dan itu rata-rata dilakukan secara offline ya. Nah, selain itu partai politik itu juga menggunakan media entah itu media sosial, media online, dan juga lain-lain sebagainya. Ada juga televisi, media elektronik juga ada. Ada partai politik yang punya juga media elektronik. Tetapi media-media sosial yang saya kira untuk mahasiswa 45 pasti UPG 45 pasti juga pernah lihat ya. Ada Facebooknya, ada
Twitter, ada TikTok dan lain sebagainya yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Ada website yang berisi berbagai informasi tentang partai yang bersangkutan dan juga tulisan-tulisan yang mengedukasi masyarakat tentang politik, ya. Lalu ada juga media online yang memberitakan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu, berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Memang kalau ditanya apakah partai politik sudah maksimal dalam melaksanakan pendidikan politik, banyak survei mengatakan bahwa belum optimal, ya, belum optimal. Tapi masing-masing partai politik itu dia punya format sendiri untuk melakukan pendidikan politik buat internal kader dalam partai maupun untuk masyarakat pemilih. Begitu. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Nah, anggaran untuk pemilu itu sumbernya ada pada APBN dan APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota, ya. Kalau pemilu legislatif itu seluruhnya dari APBN, sedangkan pemilu pilkada itu dari APBD, ya. Jadi khusus untuk pilkada ada APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ada sharing dana juga yang disepakati. Belanja ini sifatnya itu mandatory spending atau apa yang dibilang mandatory spending itu artinya belanja wajib. Jadi mau keadaan APBD kayak apapun juga, mau kolaps atau mau minus daerah wajib menyiapkan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif, atau pemilu pilkada. Itu mau ya, kalau di media saya kira adik-adik sudah baca ya bahwa di NTT ini kita mengalami tekanan fiskal yang cukup berat, ya. Tetapi untuk kepentingan pemilu kada, ya, APBD provinsi sedang melakukan percakapan dengan penyelenggara tentang kebutuhan dana untuk menunjang pelaksanaan pemilu kada, ya. Saya tidak salah, kalau tidak salah itu ada 460 miliar, 360 untuk KPU dan 100 untuk Bawaslu. Nah, bagaimana model pengawasannya? Saya kira dana ini sudah kami cadangkan di APBD dalam tahun 2023. Dan sebelum kita masukkan itu dalam dana cadangan, saya kira sudah ada percakapan sebelumnya dengan penyelenggara tentang model pembiayaan untuk kegiatan apa saja dalam kerangka kita mensukseskan pemilu pada 2024. Dan karena sumber dananya dari APBD, maka pengawasannya berlapis, baik itu oleh lembaga pengawas internal eksekutif, oleh BPK eksternal, bahkan KPK juga dia melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pemilu. Kami sebagai lembaga legislatif yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, termasuk pelaksanaan penggunaan dana pilkada, kami tentu akan turun ke lapangan untuk memantau sejauh mana kesepakatan kita untuk membiayai sejumlah kegiatan dalam kerangka menunjang pemilu itu sudah dieksekusi oleh lembaga penyelenggara. Saya kira itu. Berarti kalau mau dibilang ini tadi berlapis lagi begitu ya, berarti luar biasa nih, tidak ada celah nih ya. Kita berharap seperti itu ya harapannya. Nah, terima kasih Bu Ica sudah menyampaikan penjelasannya dan menjawab pertanyaan saya. Saya lanjut lagi ke Bapak Samuel nih, Bapak Samuel Hani. Ini kalau kita bicara soal pemilih pemula dan sebagai akademisi gitu ya. Dalam memilih kan mungkin orang terjebak memilih seperti karena figur atau karena iming-iming gitu ya, entah itu uang atau itu barang, sembako dan lain sebagainya. Nah, sebagai akademisi, apakah ini termasuk kriteria cerdas memilih? Nah, kalau seandainya tidak, bagaimana sebenarnya kriteria pemilih yang cerdas? Dan juga peran dari kampus sendiri, dalam hal ini UPG 1945 untuk mendorong warga kampusnya untuk menjadi pemilih cerdas dan kalau bisa jangan sampai golput. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini hal yang luar biasa. Catat baik-baik bahwa musim politik akan diadakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sosial atau sosiologi. Iya. Yang kedua pendekatan psikis.
Yang ketiga, pendekatan regional, pemilih regional. Nah, pendekatan sosiologis ini itu berupa, ini pemilih pemula semua nih, adanya tekanan-tekanan dari orang tua. Wah, lu pilih ini ya, lu bapak lu pilih ini orang. Itu tekanan orang tua, tekanan keluarga. Iya. Yang kedua ada tekanan-tekanan dari kawan-kawan antara pesaung dan pesaung ini, nah, iya kan, wasang pilih ini kok, cari ya. Minta bicara gini, saya nih lu pilih orang sana. Yang ketiga itu ada di medsos yang tadi Bu Ince sudah ngomong, Pak KPU dan Bawaslu sudah ngomong di medsos. Basong lihat saya di medsos banyak. Maka terjadilah pendekatan itulah yang nantinya tidak ada di dalam sikap bagi pemilih pemula untuk menentukan. Sudah ada itu lagi pendekatan, ada yang cuci pikiran. Cuci psikis. Woi, jangan pilih orang pendatang baru, sebenarnya di belakang no, apa kok? Yang berikut, wah ini yang tadi kita dengar itu apa tadi itu? Apa namanya? Iklan. Ini ada bawa beras sedikit ini. Ada bawa mie instan dan juga ada bawa uang sedikit gitu kan. Biasa begitu. Nah ini beta sampaikan, kalau kosong ada yang datang bawa uang, ambil dan lapor di Bawaslu atau APH, ajar dia, jangan main money politik dan jangan macam-macam gitu. Kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi muda, pemilih cerdas, muda tapi tidak boleh digunakan dan dipergunakan, tidak boleh. Ingat, kalau ada tambah uang, ambil lapor. Karena tindak pidana pasal 515 itu 3 tahun penjara bagi orang memberikan dan menjanjikan. Tetap itu semua. Maka tadi bilang kita pengawasi dan mengawasi diri sendiri. Lalu ada namanya pendekatan regional. Lihatlah orang-orang yang baik baru kamu pilih. Karena lembaga DPR itu terukur untuk menentukan nasib rakyat, nasib masyarakat, nasib bangsa, nasib daerah. Harus perlu orang DPR yang punya intelektual. Makanya sebagai mahasiswa yang pemilih rasional, adanya pemilih yang punya otak, jangan sekedar memilih. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian salah memilih, 5 tahun kalian akan sengsara. Karena nasib bangsa ini, nasib daerah di tangan kalian. Setuju? Saya pikir itu dulu, kalau masih ada nanti kita sambung. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Bapak Saunga, luar biasa. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak pilih, jangan sekali-sekali demo Soalnya pilih baru ikut-ikut demo nih, tahu malu sedikit loh. Aduh dia terus sadis lagi cari. Oke. Baik, kita akan dengarkan berikut ini sebuah Kak Fongki mana nih? Saya teman saya mau kenalan sama salah seorang stand up comedy Kupang.
ya kalau nggak salah. Sepertinya saya maju mundur cantik, maju mundur cantik ya. Tapi kalau ganteng gimana? Iya. Tapi kalau bicara soal ganteng, kamu cantik, saya ganteng. Iya. Ini karena kita dipadu-padankan gitu ya. Betul banget karena busana kita pada hari ini di GCL kolaborator ya by everyone padu-padan penuh. Kita berikan tepuk tangan dong. Asik, itu semua teman-teman NTT ya. Teman-teman NTT dikualifikasi begitu indah. Sekali lagi jangan lupa tuh wardrobe kita by everyone padu-padan penuh. Oke. Saya mengundang komika saya yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Resli dulu. Kak Resli sini. Kak Resli, Satria bisa dipanggil Resli. Sekarang beta masih cari orang yang mau panggil beta sayang. Asik, asik. Jadi kalau bicara soal memilih nanti di pemilu, ini sudah berapa kali nih coblos nanti? Baru pertama kali. Oke, nah kalau begitu nanti sebentar materinya tentang apa nih? Tentang pemilih pemula. Pemilih pemula. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Resli. Oke, selamat siang UPG. Seperti yang tadi Kakak Fongki bilang, tak kenal maka tak sayang. Buat yang belum tahu, beta yang kasih tinggal dia pas lagi sayang-sayangnya. Perkenalkan, beta bernama Resli Boy. Beta berasal dari keluarga yang anggotanya masih utuh, keuangannya yang hancur. Memang miskin. Tapi kebetulan belum kemiskinan itu turun temurun. Betul. Dari bayi nenek, ibu mama, sekarang turun di beta. Makanya bagi beta miskin bukanlah kesialan, tapi lebih kewarisan. Beta ada kabar baik dan buruk buat teman-teman perempuan di sini. Ya, kabar baiknya beta jomblo. Kabar buruknya beta lihat laki-laki di sini kayak lebih menarik. Ya. Beta masih normal, beta masih normal. Tolak dalam nama Yesus. Beta masih normal. Tapi betul beta jomblo. Mungkin di sini ada yang cita-citanya ingin jadi beta pun pacar. Yang laki-laki kita angkat tangan. Menjijikan. Kalau ada yang ingin jadi beta pacar, tenang. Beta pun hati sama kayak ini kegiatan terbuka untuk umum. Beta gak ada jual diri berkira stand up comedy. Di sini ada yang kuliah di UPG. Yang jurusan sejarah boleh angkat tangan. Inilah orang-orang yang masih memprioritaskan masa lalu. Kelihatan dari mukanya belum move on. Kalau yang jurusan bahasa Inggris ada. Dan ada beta kuliah di salah satu kampus yang ada di NTT. Beta semester 4 jurusan bahasa Inggris. And I just wanna tell you something, guys. Ya, kuliah sampai semester 4 dan itu yang beta tahu. Menurut beta, setiap jurusan pasti memiliki kesulitan masing-masing. Tapi beta tetap bertahan dan berjuang di bahasa Inggris karena dukungan dari 3 hal. Orang tua, saudara, dan Google Translate. Tanpa Google beta bukan apa-apa. Di sini juga sudah ada 4 pembicara, Ibu Nolita Rohumu, Ibu Ince Sayuna, Bapak Thomas Dowu, dan Bapak Samuel Hani. Banyak di antara kotong yang tahun depan akan menjadi seorang pemilih pemula. Nah, menjadi pemilih pemula, kotong itu harus cerdas sebelum memilih. Dengan cara apa? Mencari tahu latar belakang caleg tersebut. Supaya kotong tahu apa yang menjadi visi misinya dan sepak terjangnya itu seperti apa. Jadi kotong sampai asal-asalan dalam memilih. Jadi hari ini beta mulai cari-cari di Google, lihat-lihat nama-nama caleg begitu.
Dan beta salut dengan caleg yang sudah ikut di tahun-tahun sebelumnya. Dia gagal tapi masih ikut di tahun ini. Nah, yang sebagai kotong anak muda bisa contoh dari dong adalah dong punya kerja keras, semangat dan pantang menyerahnya. Tepuk tangan dulu. Kira-kira masih bisa ngomong yang serius-serius ya. Tapi sampai semua orang tuh punya semangat yang sama. Kalau teman-teman baca di Google, kita teman cari di Google, caleg yang bunuh diri, itu ada tahu sangat banyak. Betul, terus teman-teman cari sah. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, kita mau kasih tahu kawan-kawan kalau banyak cara untuk mencintai dan menghargai bunuh diri. Salah satunya self-worth. Self-worth adalah persepsi bahwa kotong itu berharga. Terlepas dari kotong pun pencapaian, kotong selalu perlu melakukan sesuatu yang istimewa untuk merasa berharga. Nah, beta mau tanya Kakak Nona. Menurut Kakak Nona tuh berharga? Berharga ya? Harga berapa? Ini gila ya? Itu Kakak Nona berharga. Tapi jangan harga 50 cuma ini malah. Kembali yang kata tadi, beta tuh salut dengan orang-orang yang pernah ikut caleg sebelum-sebelumnya, dia gagal tapi masih bisa ikut di tahun ini. Soalnya semua orang bisa punya semangat begitu. Karena kalau menurut beta, ya orang kalau tanya menurut beta terjebak macet, hujan atau masa lalu, menurut beta lebih parah terjebak masa lalu. Karena kalau terjebak macet, kau bisa menunggu. Terjebak hujan, kau bisa berteduh. Tapi kalau terjebak masa lalu, kau kembali ke mana-mana, tapi kau pemikiran hanya tentang dia. Betul. Kau pegang orang berambut, kau kepikiran pernah pegang di berambut. Kau pegang orang pun tangan, kepikiran pernah pegang di tangan. Oke, Leslie Boy. Terima kasih Kak Leslie. So
Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari Gerakan Cerdas Memilih pada siang hari ini. Dan kesempatan terakhir masing-masing saya berikan 1 menit ya kepada narasumber untuk menyampaikan closing statementnya masing-masing. Kita mulai dari Bapak Sam terlebih dahulu. Bapak Sam, silakan. Baik, seluruh pemilih cerdas saya minta ya tidak boleh golput, ya tidak boleh golput. Hak kalian adalah hak memilih dan pemilih cerdas. Yang kedua, saya akan memberikan kalian bonus 1 semester ketika kalian yang mendapat informasi melaporkan ada yang iming-iming memberikan segala sesuatu dan memberikan uang untuk pemilih terhadap orang-orang tertentu. Saya akan memberikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sam. Silakan Mama Ince, silakan. Sejarah bangsa ini mencatat bahwa ada begitu banyak perubahan besar. Bangsa ini digagas oleh orang-orang muda, dan orang-orang muda itu juga adalah pemilik dari masa depan bangsa ini. Karena itu untuk pemilu 2024 saya menghimbau agar mahasiswa UPG 45 itu harus menjadi pelopor bagi seluruh generasi muda untuk aktif menggunakan hak suaranya secara benar dan bertanggung jawab, menolak golput, menolak money politik, dan menolak generasi muda dijadikan objek politik oleh partai politik. Ya.
Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ince berikutnya. Ibu Noldi silakan. Baik, terima kasih adik-adik semua. Tanggung jawab pemilu yang jujur dan adil dan bertanggung jawab adalah tanggung jawab kita bersama. Semakin masyarakat masif terlibat dalam pengawasan partisipasi, maka legitimasi pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia akan terwujud. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, Bu Doni. Dan terakhir Pak Thomas dari KPU, silakan. Baik, terima kasih adik-adik sekalian semua yang hadir di tempat ini. KPU memastikan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih didaftar sebagai pemilih. Ada dua hal yang disiapkan oleh KPU. KPU memastikan kerja dengan terbuka. Yang kedua, melaksanakan pemilu, memudahkan dan mempercepat proses sesuai dengan jadwal tahapan. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam pemilu. Mari kita sukseskan pemilu. Terima kasih untuk gerakan cerdas memilih dan untuk pemilu berkualitas. Luar biasa, demikianlah saya mengucapkan juga terima kasih kepada keempat narasumber kami yang sudah hadir bersama dengan kami pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dari UPG 1945 yang juga telah mensupport acara kita dengan luar biasa. Dan akhirnya kita harus mengakhiri seluruh gerakan cerdas memilih dengan yel-yel yang paling terakhir ya untuk kita semua. Kita bangkit berdiri. Terakhir untuk kita semua untuk boleh memberikan semangat gerakan cerdas memilih. Siap-siap. Setelah yel-yel kita akan ada dalam theme song untuk GCM. Ya, dan kemudian kita akhiri dengan Gemu Famire bersama. Baik, bersiap-siap ya. GCM. UPG 1945. Mahasiswa. Luar biasa. Yes. Pemilu. Sampai jumpa lagi untuk acara gerakan cerdas memilih berikutnya. Produksi dari Kupang selanjutnya. Saya Vero. Saya Fonky. Dan sekali lagi sampai jumpa lagi. Selamat siang. Selamat pagi adik. Nama siapa nih? Nama saya Priscilla Fu, mahasiswa semester 4 program studi manajemen. Oke. Terkait hari ini gerakan cerdas memilih menuju pemilih cerdas yang dilakukan oleh seluruh radio RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan KPU dan juga Bawaslu, bahkan juga dengan UPG. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya soal kegiatan hari ini yang diadakan GCM di kampus kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para narasumber dan GCM khususnya dari RRI. Berterima kasih sekali karena sudah mengadakan kegiatan di sini. Kami dari kampus UPG 1945 terkhususnya bagi pemilih pemula dapat mengetahui cara-cara untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kita harus dapat memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Nah, Anda sudah mengikuti pemilu yang keberapa kali ini? Di 2024 nanti? Baru pertama, pemilih pemula ya? Iya, Bapak. Nah, terkait dengan apa namanya
informasi gelap atau semacam apa namanya hoax, bagaimana sikap Anda sebagai kaum akademik? Untuk pemilih pemula, cara kita dapat untuk mengatasi hoax atau apapun itu yang tidak pasti, kita harus dapat berpikir dengan baik dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai pemilih pemula kita harus lebih berhati-hati dan berpartisipasi agar menjauhi hal-hal seperti itu. Harapanmu untuk masyarakat Indonesia? Untuk masyarakat mungkin yang tidak mengetahui, sebagai mahasiswa atau pemilih pemula atau generasi muda yang lebih mengetahui, dapat mengarahkan atau bisa memberitahukan kepada mereka, pilihlah sesuai hati nurani atau apapun yang menurut kita baik, agar pemimpin agar yang kita pilih itu pemimpin yang baik menurut pendapat kita. Tidak boleh lihat dari orang lain atau isu-isu yang datang dari pihak manapun. Ucapanmu untuk Radio Republik Indonesia Kupang? Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan yang baik ini, sehingga kami para mahasiswa atau pemilih pemula dapat mengetahui cara-cara yang baik untuk memilih pemimpin yang baik. Terima kasih untuk komentarnya, sukses selalu untuk studinya begitu. Jadilah pemilih yang cerdas untuk pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. Selamat siang Adi. Nama siapa nih? Nama Ilmu Hukum di UPG sini. Ilmu Hukum di UPG. Nah Adi, ini terkait dengan gerakan cerdas memilih nih. Nah Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan juga UPG menyelenggarakan hari ini gerakan cerdas memilih di lokasi kampus UPG. Apa tanggapan Adi? Sangat bagus dan sangat diapresiasi karena ini mengedukasi mahasiswa-mahasiswa dan pemilih yang baru. Adi termasuk pemilih baru atau sudah baru? Saya termasuk pemilih yang kedua kali ini. Nah, terkait dengan apa namanya black campaign atau semacam isu hoax yang berkembang, apa tanggapan Adik sebagai kaum akademik untuk menanggapi kampanye hitam? Ya, menanggapi kampanye hitam kita harus lebih teliti dalam menerima informasi muncul. Jangan cepat diberikan respon ya, harus diselidiki. Nah, apa harapanmu untuk masyarakat kita terkait pemilu 2024 mendatang? Harapan saya supaya kita lebih cerdas, kita jangan terpengaruh dengan uang atau politik uang. Oh, jangan ada politik uang ya. Kiranya Anda juga sukses bersama pemilih-pemilih yang lain di pemilu 2024 mendatang. Sukses dan juga sukses dalam studi. Ucapan untuk Radio Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan ini? Saya sebagai mahasiswa UPG 45, saya mengucapkan terima kasih sudah mengadakan kegiatan ini. Kepada rektor atau kepada unsur UPG? Iya, kepada rektor dan segenap akademik yang ada di UPG, kita apresiasi.